وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Pak Ustadz Ardin selaku pengurus masjid beserta stafnya. Yang saya hormati para bapak-bapak, para jamaah semua saja yang hadir pada malam ini. Wabil khusus Bapak RT, alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang duduk di majlis ini, bertanya majlis, bertanya ngaji, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ngaji, mohon keikhlasan jamaah untuk membaca suratul Fatihah untuk anaknya Bapak Pak Suradi yang bernama Febri Wahyudi bin Abdullah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Febri Wahyudin yang sudah berpulang rahmatullah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Ananda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya serta dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Biridha illa wa li syafaati Rasulillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahibbahi wa ila rijalil ghaib wa ashabin nawba wa ila ru'isihim summa ila hadratis silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidil Qaidatis Sufiyah Asy-Syaikh Bidadi Al-Baghdadi summa ila jami' awliyaillahi ta'ala khususan ila Syekh Ahmadul Wali Al-Buni wa Habib Ahmad Bafaqi Kemusu wa Syekh Muhammad ibn Alawi Al-Maliki summa ila hadrati jamil masis Mahat Tarmas fi Gunung Lembu wa Gunung Semantan khususan ila Syekh Haji Habib Dimyati wa Syekh Haji Aris Dimyati wa Syekh Yasin Ihsan wa Sulim wa Ibrahim khususan ila hadrati Abdika Febri Wahyudin bin Abdullah liridha illa wa li syafaati Rasulillah as'aluka al-barakah wal karamah wasyafa'ah wal ma'unah wassalam wan najata minan nar wal afa inda hisab syai'ul lillah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Letisia 2 Bekasi, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 29. Saya bacakan ayatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
Saya artikan ya. Huwallazi dialah zat. Khalaqa yang telah menciptakan. Lakum bagi kalian. Ma'afil ardi apa-apa yang ada di dalam bumi. Jami'an semuanya. Sumastawa lalu menuju, Allah menuju ila samai ke langit. Fasawahunna lalu dijadikannya langit itu sab'a samawat 7 lapis. Wahwa dan utawi Allah itu bikulli syai'in terhadap segala bikulli syai'in dengan segala sesuatunya itu alimun maha mengetahui maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini lanjutan dari Al-Baqarah ayat 28 yang menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Ya, kenapa mereka kafir kepada Allah? Padahal mereka itu dulunya mati, lalu dihidupkan. Setelah hidup lalu dimatikan lagi. Setelah dimatikan lalu dihidupkan lagi. Jadi kita mengalami dua kehidupan. Sekaligus juga dua kematian. Jadi kalau ada orang bilang hidup cuma sekali, salah. Hidup itu dua kali. Sesuai dengan ayat ini, hidup itu dua kali. Mati juga dua kali. Ya, hidupnya dua kali, mati dua kali. Sebelum kita ada di dunia, mati apa hidup? Mati kan? Sebelum ada di dunia, masih ada di alam ruh sana, masih ada di kandungan. Mati apa hidup? Mati. Setelah ada di kandungan, dihidupkan dan lahir ke dunia. Kita hidup yang pertama. Ya, mati yang pertama tadi tuh sebelum lahir. Setelah lahir kita hidup. Tuh kehidupan pertama dan kematian pertama. Setelah kita hidup, lalu mati lagi kan? Itu yang kedua, kematian yang kedua. Lalu kita dikubur. Dikubur kita hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup, Pak. Ya, cuman beda alam. Ya. Itu berarti kita mengalami dua kali hidup, dua kali mati. Ya. Maka Allah mempertanyakan, kenapa kalian kafir? Apa ya yang menyebabkan kalian kafir itu? Ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum ambatan fahyakum summa yumituhum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu pertanyaan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zatnya, menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah itu enggak seperti yang dia pikirkan, ya. Bahwa Allah itu maha hebat, bahwa Allah itu maha di atas segala-galanya. Yang orang lain tidak mampu, Allah mampu. Yang orang lain tidak bisa, Allah itu bisa. Maka Allah menjelaskan di dalam ayat ini, dialah zat yang menciptakan apa-apa yang ada di dalam bumi. Setelah itu Allah menuju penciptaan langit. Ini tafsirnya adalah lamma dzukira ta'ala dilalatan min khalqihim wa ma yushahidunahu min anfusihim. Dzakara dalilan akhar mimma yushahiduna min khalqis samawati wal ardh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil, tanda-tanda penciptaannya dan menunjukkan zat dirinya, lalu Allah juga menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang lain dengan menciptakan langit dan bumi. Karena langit itu ada yang menciptakan, nggak mungkin langit itu tiba-tiba ada. Bumi juga ada yang menciptakan, tidak mungkin bumi itu tiba-tiba ada. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang mengingkari adanya Allah,
Itu apa yang menyebabkan dia kafir? Padahal mereka hidup di atas bumi Allah. Mereka juga menghirup udara Allah. Mereka juga beratapkan langit yang diciptakan oleh Allah. Lalu kenapa mereka kafir? Itu teguran Allah kepada orang kafir. Dan maka Allah itu nggak ridho sekali sama orang kafir. Ya, Allah itu sangat bendul, murka pada orang-orang yang kafir. Faqala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Itu Allah menciptakan bumi. Setelah menciptakan bumi, lalu menuju penciptaan langit. Jamaah rahimakumullah. Kita pernah mikir nggak antara langit dan bumi, semuanya, dua-duanya itu adalah ciptaan Allah. Pertanyaannya, duluan mana Pak? Allah menciptakan langit sama Allah menciptakan bumi? Satu bumi. Ada lagi? Duluan mana? Langit. Pak Sarif sama Pak Gimin. Langit dulu. Langit dan bumi dan mana jamaah yang tepat? Langit dulu atau bumi dulu? Masjid ini dulu musola, sekarang jadi musola dulu apa masjid dulu? Musola dulu baru masjid. Pak RT sama Pak Mukhtar. Pak RT dulu apa Pak Mukhtar dulu? Diciptakannya duluan mana? Oh duluan. Iya. Duluan Pak Mukhtar, ya. Baru kemudian setelah sekian tahun baru ada Pak RT. Duluan mana antara langit dan bumi? Ini saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sarrahal mufassiruna bidzalika fa fi hadza dilalatun ala annahu ta'ala ibtada'a bi khalqil ardi awwalan. Dengan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaannya dengan menciptakan bumi terlebih dahulu. Jadi bumi dulu, ya. Summa khalaqas samawati sab'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7. Bumi dulu, selesai bumi diciptakan baru langit. Wa hadza sya'nul bina ay yabda'a bi'imarati asafilihi summa a'alihi ba'da. Ini menunjukkan bahwa kondisi seperti ini itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang memang semestinya, kata Ibnu Katsir. Idealnya dalam hal kita menciptakan, dalam hal kita membuat, dalam hal kita bangun rumah misalnya, atap dulu apa pondasi dulu? Pondasi dulu. Nggak mungkin kita bikin rumah itu atap dulu. Nempelnya di mana? Pasti pondasi dulu. Bawah dulu baru atas. Nah demikian pula menciptakan bumi. Bumi adanya di bawah apa di atas? Di bawah. Bawah dulu baru dan di atas. Ya. Nah. Waqad sarraha mufassiruna bidzalika kama sanadkuruhu
ba'da hadza insyaallah. Lalu para ahli tafsir menjelaskan masalah ini, dan ini akan dijelaskan pada waktu yang tepat. Ya. Insyaallah, kata-kata Ibnu Katsir. Jamaah rahimakumullah. Berapa lama Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi? Dan berapa lama Allah menciptakan langit? Satu. Ini ngaji. Kalau ngaji itu harus pakai kitab. Dan referensinya harus jelas. Jadi ngajinya tuh nggak katanya. Kerennya pengajian di sini. Kalau bapak nggak dengerin penceramah, nggak dengerin mubalik, yang tanpa dasar, yang tanpa kitab, itu bisa aja itu pendapat dari pribadinya, tidak berdasarkan pendapatnya ulama. Ini yang membedakan antara ngaji dengan ceramah. Ya. Ngaji itu kemungkinan salahnya itu kecil. Kenapa? Karena ada kitabnya, karena ada dasarnya. Betul. Sehingga apa yang disampaikan dalam kajian itu dasarnya kuat, dasar kokoh, dan ada yang tanggung jawab. Ya. Beda dengan kita mendengarkan ceramah. Kadang penyampaiannya itu tidak ada dasarnya. Sering juga kita mendengar mereka menyampaikan hadis, tapi hadisnya itu udah bahasa Indonesia. Hadisnya itu sudah bahasa. Kenapa sudah bahasa Indonesia? Dia nggak hafal bahasa Arab. Itu kan problem. Ya ya. Nah, ngaji itu subhanallah, jelas datanya, jelas dasarnya, sehingga sekali lagi kemungkinan untuk salah itu kecil. Ya. Berapa hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Lalu yang tidak kalah pentingnya, hari apa? Ada yang tahu? Bumi diciptakan hari apa? Bumi diciptakan dari tanah. Ya, ya mau bumi itu tanah. Ini masjid nih, peletakan batu pertama hari apa? Peletakan batu pertama udah lupa. Nah, bumi itu peletakan batu pertamanya kapan dan hari apa? Jamaah harus tahu. Selama ini kita tinggal di bumi dari lahir sampai sekarang, tapi kita nggak tahu bumi diciptakan hari apa dan berapa lama, berapa hari. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah. Saya bacakan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Jarir, haddatsanil Musanna, haddatsana Abdullah bin Saleh, haddatsani Abu Ma'syar an Sa'id bin Abi Sa'id an Abdullah bin Salam annahu qala Inna Allah yabda'ul khalqa yaumal ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan bumi itu pada hari Ahad. Hari ini Ahad. Bukan hari Minggu. Minggu itu nama hari yang dilahirkan oleh agama lain, agama sebelah. Kalau di kitab-kitab itu enggak ada. Ini disebutnya Yaumal Ahad, hari Ahad. Ahad itu menjadi hari yang dijadikan sebagai hari penanggalan umat Islam. Ahad. Ahad itu hari pertama
Dari wahidun. Wahidun satu, ya kan? Ahadun satu. Hari pertama itu hari Ahad. Kalau di nasional hari pertama hari apa? Hari Senin ya, karena hari pertama kerja. Iya. Itu ada gitu. Kalau hari dalam Islam itu hari pertama adalah Ahadun. Hari pertama. Hari kedua Isnain. Dari dua itu kan. Nah, hari ketiga Sulasa menjadi Selasa. Selasa. 3. Hari keempat Arbi'ah. Rabu. Arbi'ah dari arba'atun. Orang Jawa bilang Arbi'ah susah. Rebo. Rebo. Hari kelima Jumat. Ngumpul. Di Jumat artinya ngumpul. Kenapa dikatakan ngumpul? Nah, umat Islam kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, hari ke-6 Sabat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Diceritakan oleh Allah bumi itu pada hari Ahad. Fakhalaqal ardh. Fakhalaqal ardina fil ahad wal isnain. Allah menciptakan bumi itu selama 2 hari. Ya, selama 2 hari, yaitu Ahad dan Senin. Hari Senin selesai, Pak. Bikin bumi segini gedenya. 2 hari doang. Itu bikin tol sampai berapa tahun baru jadi. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung berapa tahun itu baru jadi. Itu pun boleh ngutang. Boleh ngutang. Allah cukup 2 hari menciptakan bumi, yaitu hari apa? Ahad dan Senin. Selesai hari Senin, lalu Allah menciptakan apa? Wa khalaqal aqwar warrawasi. Ya. Allah menciptakan makanan-makanan pokok, makanan pokok, ya, yang disiapkan oleh Allah untuk manusia, termasuk warrawasi, menciptakan gunung sebagai pasak bumi, ya, agar bumi itu ada keseimbangan, layak dihuni oleh manusia. Karena kalau nggak ada bumi, kalau nggak ada gunung, bumi akan jejak. Itu disebut dengan wal jibala autada. Dan gunung dijadikan sebagai autad. Apa itu autad? Patok, patu atau pasak. Disebut dengan pasak bumi, yang menyebabkan bumi itu jadi imbang, enak dihuni oleh manusia. Ya, itu harus ada gunung yang nancep akarnya sampai ke bawah, sehingga kendati bumi itu berputar, kita tidak pernah merasakan kalau bumi itu berputar. Kalau kita ngerasain bumi berputar kayak komedi, puyeng Pak. Bayangkan, bumi bergerak nggak? Bergerak. Nyatanya ketika kita nanam singkong, lalu singkong itu jadi gede apa jadi kecil? Kenapa bisa jadi gede? Buminya ngalah. Coba kalau buminya nggak mau bergerak, kayak batu gitu, bisa melar nggak tuh singkong? Nggak bisa melar, Pak. Itu menunjukkan kalau bumi itu bergerak. Ketika musim kemarau begini, sawah-sawah basah apa kering?
kering. Pecah apa enggak? Itu namanya bumi bergerak. Kendati bumi bergerak, kita merasakan nggak kalau bumi itu bergerak? Enggak. Bahkan bumi sewaktu-waktu itu berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Tapi lagi-lagi kita sebagai penduduk bumi itu tidak merasakan adanya guncangan-guncangan. Tuh. Kenapa? Karena bumi memiliki paku, memiliki pasak, dan pasak bumi itu adalah gunung. Tahukah jemaah hari apa itu gunung diciptakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung dan makanan-makanan pokok serta tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini bis sulasa wal arbi'ah, pada hari Selasa dan hari Rebo, 2 hari juga. Ingat ya, jadi oleh-oleh pulang ngaji. Hari ini jamaah ilmunya nambah tentang menciptakannya langit dan bumi. Masya Allah. Ya, barangkali sebelum ngaji ini jamaah belum tahu. Ya. Ternyata ada hari yang Allah ciptakan. Di hari Minggu, hari Ahad, dan Senin, ya, dan seterusnya. Selesai bumi, selesai gunung, selesai makanan-makanan pokok. Lalu wa khalaqas samawati fil khamis wal jum'ah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit lapis 7 itu pada hari Kamis dan Jumat. Makanya belakangan Pak, langit itu jatuhnya dari Kamis, jatuhnya dari Jumat, 2 hari. Ya, insyaallah. Iya. Kalau mau mengulang kajian ini, Bapak bisa lihat di YouTube saya. Ya, bisa dilihat di YouTube. Nanti saya naikkan, saya upload. Ya. Wa faragha fi akhir sa'atin min yaumil jum'ah. Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan itu semua, langit itu di akhir hari Jumat. Akhir hari Jumat itu kapan, Pak? Maghrib apa asar? Ya. Atau jam 12? Ini yang membedakan antara hari versi Hijriyah dengan versi Masehi. Kalau akhir hari versi Masehi, nih ini hari apa? Hari Ahad. Akhir hari Ahad tuh jam berapa? Jam 12. Ya. Nah, kalau dalam kalender Islam Hijriyah, akhir hari Ahad tuh kapan? Maghrib. Ya. Kalau udah maghrib itu udah selesai, udah ganti hari. Berarti sekarang udah hari apa? Udah hari Senin. Ya. Selesai menciptakannya pada akhir hari Jumat. Nah, di akhir hari Jumat itu digunakan waktu oleh Allah, fa khalaqa fiha Adam. Di akhir hari Jumat itu selesai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah menciptakan seorang manusia yang bernama Adam. Berapa lama Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam? 1 hari, 2 hari, atau 2 jam, 4 jam. Cukup hanya sampai dari asar ke maghrib. Selesai pada hari Jumat itu. Akhir hari Jumat plus Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam.
dari asar sampai maghrib, bentar. Bikin replikanya dulu, bikin batunya dulu, setelah itu baru ya, ditiupkan ruh ke dalam. Nanti pada saatnya akan ada bagaimana cara Allah menciptakan Nabi Adam dan dari mana tanah yang diambil, serta yang ambil tanah itu siapa. Pak Hardin yang ambil tanah. Atau nyuruh Pak Sigit gitu. Git, ambil tanah Git. Buat apa ya Allah? Mau menciptakan makhluk yang baru namanya manusia. Itu nanti akan kita kaji di dalam tafsir ini. Itu ada kajian, ya. Fatil kasa'ah allati taqumu fiha sa'ah. Jam itu juga terjadinya pada hari kiamat, antara maghrib dan antara asar dan maghrib. Itu hari kiamat. Nah, jamaah rahimakumullah, kiamat itu pasti terjadi dan harinya sudah ditentukan kalau soal kiamat, yaitu hanya hari Jumat. Tanggalnya juga sudah ditentukan jamaah untuk kiamat itu. Tanggal berapa? 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Jamnya, waktunya, nah waktunya itu antara asar dan maghrib. Jadi bentar sekali, ya. Nggak sampai berhari-hari. Tahunnya, nah itu yang masih rahasia. Nggak boleh kasih tahu. Kalau kasih tahu bahaya. Walaupun para peramal-peramal, dukun-dukun itu sudah meramalkan. Mama Loren misalnya, ya kan? Dia bilang kiamat itu tahun berapa? 2012. Kiamat pas 2012 sudah terjadi. Mama Loren yang kiamat. Ya kan? Mama Loren yang meninggal. Itu enggak boleh. Nah, di kiamat itu adalah rahasia rahasia. Jamaah rahimakumullah. Itu hari-hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta manusia, ya. Nah, keterangan yang lain dari qala akhbarani Ismail bin Umayyah an Ayyub bin Khalid an Abdullah bin Rafi maula Ummi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala, kata Abu Hurairah, saya dituntun, ya, tangan saya dipegang tangan saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil Rasul bersabda, khalaqallahu turbah yaumas sabt. Ini riwayat yang lain, ya. Riwayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan turba. Turba itu debu yang ada di bumi. Yaumas sabti, pada hari Sabtu. Wa khalaqal jibal fiha yaumal ahad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung yaumal ahad, pada hari Ahad. Wa khalaqasy syajara fiha yaumal isnin. Allah menciptakan pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas sulasa. Allah menciptakan sesuatu yang tidak disukai itu pada hari Selasa. Inilah mungkin jamaah yang jadi mitos orang Jawa, ya, atau orang Indonesia umumnya. Kalau hari Selasa itu termasuk hari yang nggak disukai. Ya. Jarang orang hajatan hari Selasa. Ya, coba deh, antum ingetin, antum perhatikan, ada nggak? Atau sering nggak dapat undangan hajatan hari Selasa?
Sering jumpai nggak? Jarang kan? Ada yang paling Sabtu, Minggu, loncat, Rebo. Sering tuh kalau Rebo. Ya. Nah, Selasa itu jarang. Ternyata memang hari Selasa itu adalah khalaqal makruh yaumas sulasa. Sesuatu yang tidak disukai itu diciptakan pada hari Selasa. Apa tuh yang tidak disukai? Ya banyak kan. Ya. Duri. Seneng gak sama duri? Itu Selasa. Bau-bauan, bau bangkai gitu. Ya. Kan kita nggak suka itu sama bau-bauan itu. Ya. Punya nggak sedap. Itu ada yang Selasa. Ya. Hal-hal yang tidak kita sukai. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah menciptakan cahaya pada hari Rebo, cahaya. Ya. Wa bassa fiha dawab yaumal khamis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan melata. Itu yaumal khamis, pada hari Kamis. Termasuk serangga-serangga, hewan-hewan yang ada di tanah, baik yang kecil maupun besar, itu diciptakannya pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal Jumat. Nah ini hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ba'dal asri, setelah asar, di hari Jumat. Ya. Min akhir sa'atin min sa'atil jum'ah fiha bainal asri ilal lail. Di akhir-akhir waktu pada hari Jumat. Bainal asri sampai antara asar ilal lail sampai malam. Ya. Jadi kalau menurut kitab ini, bila matahari itu udah tenggelam, itu disebutnya sore atau malam. Kalau kita nyebutnya sore. Tapi kalau di kitab ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, itu disebutnya sudah malam. Jadi malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbit, itu disebut dengan malam. Jangan pulang malam, iya. Malah pulang subuh. Kok kamu pulang subuh? Kan nggak boleh pulang malam, Pak. Iya, pulangnya subuh. Ilal lail. Wa hadzal hadis min gharaibi sahih Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang ya disebutnya asing, ya, di dalam kitab Sahih Muslim. Jamaah rahimakumullah. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zatnya, bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi dan langit. Bumi dulu baru langit. Sampai langit itu setebal lapis 7, disebutnya dengan sab'a samawat, 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Wajar Allah maha mengetahui karena Allah itu adalah yang menciptakan. Kayak kita membangun rumah, kita pasti tahu semua apa yang ada di dalam rumah itu. Ya. Ukuran besi yang ada di rumah kita berapa gedenya. Ya. Ringnya berapa kita pasti tahu. Kenapa kita tahu? Terhadap rumah yang ada, yang kita tempatin itu, besinya ukurannya berapa. Kenapa kita tahu? Karena kita yang membuat, karena kita yang mendirikan.
Allah itu segala sesuatu itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalam bumi. Kenapa? Karena Allah adalah yang menciptakan. Begitu jamaah. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, demikian kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 29. Barangkali ada di antara jamaah yang bertanya, fala tafadhal mashkur.